Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mawada dengan NIM 22579009 dari program studi perdagangan internasional. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai transformasi digital, merevolusi industri logistik dan transportasi. Yang pertama yaitu definisi transformasi digital. Transformasi digital adalah proses menggunakan teknologi digital untuk menciptakan proses bisnis baru atau memodifikasi yang sudah ada. Dalam konteks industri logistik dan transportasi, ini menggunakan teknologi seperti artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI, Internet of Things atau biasa disebut IoT, wearable technology atau biasa disebut WT, advanced robotic atau biasa disingkat dengan AR, dan 3D printing atau biasa disingkat dengan 3DP. Kemudian Hammer dan Kempe mengatakan pada tahun 1993 mengatakan bahwa terdapat 3 tekanan atau faktor yang menyebabkan perubahan bisnis. Yang pertama yaitu pelanggan atau customer, kemudian yang kedua itu kompetisi atau competition, dan yang ketiga itu perubahan atau change. Tekanan pertama berasal dari pelanggan, di mana pelanggan saat ini menyukai kemudahan akses informasi terhadap barang dan jasa mereka yang diinginkan. Hal ini sering dengan perubahan perilaku pelanggan yang kian dekat dengan teknologi informasi. Kemudian yang kedua berasal dari kompetisi antara perusahaan, persaingan bisnis yang makin tajam membuat perusahaan harus melakukan hal-hal yang baru dan inovatif dalam menghadapi perubahan teknologi informasi. Dan selanjutnya ada tekanan perubahan. Hartono pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa pasar, produk, jasa, lingkungan bisnis dan teknologi akan terus berubah dan berkembang dengan cepat. Hal ini menuntut perusahaan untuk bisa beradaptasi dengan segala bentuk perubahan agar mampu bertahan dan memenangkan persaingan. Kemudian yang ketiga, tekanan tersebut mendorong terjadinya perubahan bisnis dari sistem tradisional menjadi sistem yang berbasis digital. Kemudian ada manfaat transformasi digital. Transformasi digital merupakan sebuah proses adanya perubahan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi digital hingga menciptakan cara baru yang dapat meningkatkan kualitas dari proses sebelumnya. Proses transformasi digital meliputi berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia usaha. Sebagai pelaku usaha, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan tetap dapat menunjukkan eksistensinya atau bahkan hingga perusahaan dapat berkembang lebih maju lagi
dengan memanfaatkan peluang yang ada atau peluang yang tersedia dari hadirnya teknologi tersebut. Kemudian di sini saya ingin mencoba menyampaikan manfaat transformasi digital. Yang pertama yaitu ada efisiensi. Teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam operasi, logistik, dan transportasi seperti penggunaan sistem informasi yang lebih akurat dan real time untuk mengelola pergerakan barang. Kemudian ada peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas. Digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti AI untuk memantau dan mengoptimalkan rute pengiriman serta mempercepat proses pengiriman. Kemudian ada biaya pengangguran. Biaya pengurangan. Penggunaan teknologi digital dapat mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja dan serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kemudian ada peningkatan kualitas layanan. Digitalisasi dapat meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan informasi yang lebih akurat dan real time kepada pelanggan sehingga dapat memperbaiki proses pengiriman. Kemudian ada tantangan transformasi digital. Tadi ada manfaat, sekarang ada tantangan transformasi digital. Apa tantangan atau apa penghambat dari transformasi digital ini? Baik, di sini saya ingin mencoba memaparkan di sini. Di sini ada tantangan keterbatasan infrastruktur, kemudian keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan pendidikan. Baik, yang pertama itu keterbatasan infrastruktur. Indonesia memiliki keterbatasan infrastruktur yang dapat membatasi penggunaan teknologi digital dalam logistik dan transportasi. Kemudian keterbatasan sumber daya. Penggunaan teknologi digital memerlukan sumber daya yang cukup seperti tenaga kerja yang terlatih dan biaya investasi yang signifikan. Kemudian ada keterbatasan pendidikan. Pendidikan yang lebih fleksibel dan pelatihan sambil bekerja diperlukan untuk mempersiapkan pekerjaan yang dihilangkan oleh teknologi digital. Kemudian selanjutnya ada implementasi transformasi digital, di mana ada penggunaan sistem informasi, penggunaan robot dan automasi, dan penggunaan Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT. Bagian pertama yaitu ada penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi yang lebih akurat dengan real time untuk mengelola pergerakan barang dan memantau proses dalam pengiriman.
Kemudian ada penggunaan robot dan otomasi. Penggunaan robot dan otomasi untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir ada penggunaan Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT. Penggunaan ini untuk memantau dan mengoptimalkan rute pengiriman serta mempercepat proses pengiriman suatu barang. Dengan demikian, transformasi digital dapat membantu merevolusi industri kegiatan, baik di bidang logistik maupun transportasi dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas layanan, di mana dapat mengurangi biaya operasional. Namun, tantangan infrastruktur, sumber daya, dan pendidikan harus diatasi untuk memastikan kesuksesan transformasi digital. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.